Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Istriana dari Offering E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang pertama yaitu berpikir strategis. Berpikir strategis yaitu pemikiran strategis, berarti menggunakan perspektif jangka panjang dan melihat gambaran besar dari perusahaan dan lingkungan kompetitif serta memikirkan keselarasan antara keduanya. Yang kedua yaitu manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam manajemen strategis dibagi menjadi 4 poin, yaitu tujuan strategis, yang kedua memanfaatkan kompetensi dasar, yang ketiga membangun sinergi, dan yang keempat memberikan nilai. Tujuan strategis adalah rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam tujuan strategis terdapat keunggulan bersaing, yaitu hal yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain dan memberi ciri khas bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Yang kedua yaitu memanfaatkan kompetensi dasar, yaitu keunggulan bersaing karena perusahaan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Yang ketiga adalah membangun sinergi, yaitu kondisi yang timbul ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan nilai, yaitu gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah tingkatan strategi. Dibagi menjadi dua, yaitu strategi tingkat usaha dan strategi tingkat fungsi. Yang strategi tingkat usaha adalah tingkat strategi yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana cara kita bersaing. Tingkat ini berkaitan dengan unit bisnis atau lini produk perusahaan. Sedangkan strategi tingkat fungsi yaitu tingkat strategi yang berhubungan dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Selanjutnya yaitu 3 tingkatan strategi di perusahaan. Pada tingkatan pertama yaitu perusahaan atau pada tingkatan strategi tingkat perusahaan. Pada tingkatan kedua yaitu strategi tingkat usaha, terdiri dari unit produk konsumen, unit bioteknologi, dan unit medis. Pada tingkatan terakhir yaitu ada strategi tingkat fungsi yang terdiri dari keuangan, litbang, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu proses manajemen strategis, terbagi menjadi 4. Yang pertama perumusan versus pelaksanaan strategi, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga kekuatan dan kelemahan internal, yang keempat yaitu kekuatan dan ancaman eksternal. Perumusan versus pelaksanaan strategi terbagi menjadi 2, yaitu perumusan dan pelaksanaan strategi. Perumusan strategi yaitu tahap manajemen strategis yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan serta membuat rencana strategi spesifik. Sedangkan pelaksanaan adalah yaitu penggunaan secara manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan strategis. Analisis SWOT. Yang kedua, analisis SWOT yaitu analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada kekuatan dan kelemahan eksternal. Kekuatannya yaitu karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. Sedangkan kelemahannya adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Yang selanjutnya adalah kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Sedangkan ancaman adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya adalah merumuskan strategi tingkatan perusahaan. Ada 3, yang pertama strategi portofolio, matriks BCG, dan strategi diversifikasi. Strategi portofolio yaitu gabungan unit usaha dan lini produk berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Yang kedua, matriks BCG, yaitu konsep yang digagas oleh
Boston Consulting Group untuk mengevaluasi dimensi, tingkat pertumbuhan usaha, dan pangsa pasar dari unit-unit usaha strategis. Dan yang terakhir adalah di strategi diversifikasi, yaitu yang bertujuan untuk memperluas usaha perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang dan jasa yang berharga. Selanjutnya yaitu merumuskan strategi tingkat usaha. Yang pertama ada 5 kekuatan kompetitif Porter, yaitu yang pertama potensi pesaing baru, yang kedua daya tawar pembeli, yang ketiga daya tawar pemasok, yang keempat ancaman untuk pengganti, dan yang terakhir persaingan antar kompetitor. Potensi pesaing baru yaitu kebutuhan modal dan penghematan ekonomi merupakan contoh dua potensi yang dapat mencegah munculnya pesaing baru. Daya tawar pembeli yaitu pelanggan yang cerdas menjadi pelanggan yang terberdayakan. Sedangkan daya tawar pemasok yaitu pemusatan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman untuk pengganti, yaitu kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat dipengaruhi oleh perusahaan, biaya, atau tren. Misalnya, peningkatan kesadaran pelanggan dan akan kesehatan dapat melunturkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu persaingan antar kompetitor, yaitu persaingan yang dipengaruhi oleh keempat faktor sebelumnya, di samping oleh biaya dan diferensi produk. Selanjutnya yaitu 5 kekuatan yang mempengaruhi kompetisi industri. Yang pertama yaitu internet menghambat munculnya pesaing baru. Kemudian ada internet menciptakan ancaman produk pengganti baru. Dan selanjutnya internet cenderung meningkatkan daya tawar masuk. Dalam daya tawar masuk dan daya tawar pembeli yaitu internet menciptakan daya tawar pembeli. Selanjutnya yaitu strategi kompetitif, dibagi menjadi 3 yaitu diferensiasi, kepemimpinan biaya, dan fokus. Diferensiasi adalah jenis strategi kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaingnya. Sedangkan kepemimpinan biaya adalah jenis strategi kompetitif yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas produksi baru serta agresif memotong biaya dan mengendalikan biaya dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Dan yang ketiga ada fokus. Fokus yaitu jenis strategi kompetitif yang berkonsentrasi kepada pasar, wilayah, atau kelompok pembeli tertentu. Selanjutnya itu tren baru di bidang strategi. Yang pertama yaitu inovasi dari dalam, yang biasa disebut dengan kemampuan dinamis, berarti bahwa para manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset, kemampuan, dan kompetensi yang sudah dimiliki perusahaan guna memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Yang kemitraan strategis adalah inovasi internal, tidak berarti bahwa perusahaan selalu bekerja sendiri, kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan terkadang dengan pesaing, merupakan unsur penting dari cara perusahaan sukses memasuki bidang usaha baru. Selanjutnya adalah strategi perusahaan global. Yang pertama ada strategi global, yaitu memandang dunia sebagai pasar global tunggal dan melakukan standarisasi produk atau strategi pengiklanan global. Yang kedua, strategi transnasional. Ada 2 yaitu bertujuan menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon lokal. Yang kedua, menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi pengiklanan. Yang ketiga ada strategi ekspor, yaitu yang pertama ada 2 juga yaitu berorientasi domestik dan mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Yang terakhir, strategi multidomestik, yaitu menangani pasar di setiap negara secara terpisah dan menyesuaikan produk atau pengiklanan yang dengan selera dan kebutuhan lokal. Penerapan strategi. Penerapan strategi yang pertama yaitu perusahaan dengan menggunakan persuasi, memotivasi karyawan, dan membangun budaya atau nilai.
Yang kedua ada rancangan struktural, yaitu membuat bahkan organisasi, membentuk tim-tim, melakukan sentralisasi atau desentralisasi, mengatur fasilitas, dan merancang tugas kerja. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang pertama merekrut atau menyeleksi pegawai, mengelola perpindahan promosi atau pelatihan, dan mengatur pemecatan atau pemanggilan. Dan yang terakhir ada sistem informasi dan kendali, yaitu mengubah sistem gaji dan imbalan, mengubah alokasi anggaran, dan menerapkan sistem informasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.